Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Waliah Agus. Saya mengampu mapel PPKN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi kali ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia serta sistem pertahanan dan keamanan. Kita masuki bagian kedua dari materi ini, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu status warga negara Indonesia, asas kewarganegaraan, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, mungkin Anda belum paham benar apa perbedaan antara warga negara dan penduduk. Untuk menjawab perbedaan tersebut, kita lihat slide yang Ibu tayangkan. Dari slide ini dapat kita perhatikan bahwa semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu disebut rakyat. Katakanlah saat ini orang yang berada dalam wilayah negara Indonesia itu disebut sebagai rakyat Indonesia. Nah, saat ini yang sedang berada di Indonesia itu ada yang bermaksud tinggal, itu yang disebut sebagai penduduk. Ada yang bermaksud tidak tinggal, itu yang disebut sebagai bukan penduduk. Jadi penduduk itu adalah orang yang berada dalam wilayah suatu negara yang bermaksud tinggal atau menetap. Yang bukan penduduk adalah orang yang berada dalam wilayah suatu negara yang tidak bermaksud tinggal atau menetap. Penduduk itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara atau penduduk warga negara asing. Penduduk warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26 bahwa warga negara adalah warga negara asing, warga negara asli dan keturunan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Penduduk bukan warga negara adalah warga dari negara asing. Contohnya adalah tenaga kerja asing, pelajar asing, duta atau konsul. Kemudian bukan warga negara, tadi contohnya adalah bukan warga negara itu kan tadi orang yang berada di negara Indonesia tetapi tidak bermaksud tinggal. Contohnya adalah turis dan tamu negara. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk dan tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Asas kewarganegaraan itu ada dua, yaitu asas jus soli. Asas jus soli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Misalnya, seorang yang lahir di negara A, otomatis dia adalah warga dari negara A. Asas jus soli, asas jus sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Contohnya, orang yang lahir di negara A sedangkan orang tuanya adalah warga negara B, secara otomatis dia adalah warga dari negara B karena warga negara ikut orang tuanya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang digunakan di Indonesia menggunakan beberapa asas, di antaranya asas jus sanguinis, asas jus soli, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun. Karena setelah 17 tahun, anak yang berkewarganegaraan ganda harus memilih satu kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda bagi setiap negara itu menyebabkan atau memungkinkan status kewarganegaraan seseorang. Bisa apatrid, bisa bipatrid, atau bisa multipatrid. Apatrid yaitu tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian bipatrid yaitu orang yang berkewarganegaraan ganda, sedangkan multipatrid yaitu orang yang mempunyai lebih dari 2 kewarganegaraan. Nah, ini terjadi karena setiap negara dalam menentukan kewarganegaraan itu mempunyai asas yang berbeda-beda. Proses pewarganegaraan atau proses masuknya warga negara asing menjadi warga dari suatu negara itu disebut sebagai proses naturalisasi. Proses naturalisasi terbagi menjadi 2, yaitu proses naturalisasi biasa, atau orang menyebutnya sering dengan stelsel aktif. Karena naturalisasi biasa adalah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah orang yang tanpa melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu itu sudah memperoleh status kewarganegaraan, sering disebut sebagai stelsel pasif. Syarat-syarat menjadi warga negara sebagaimana yang tersebut dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mampu mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, berkas permohonan pewarganegaraan ini biasanya akan dimasukkan ke Presiden tapi lewat Departemen Dalam Negeri. 3 bulan berikutnya nanti akan mendapat panggilan untuk melakukan sumpah janji setia. Itu proses tentang naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Seorang bisa menjadi warga negara, juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Seorang yang sudah punya kewarganegaraan Indonesia bisa hilang kewarganegaraan. Hal ini disebabkan diantaranya memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas kemauan sendiri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, masuk dalam dinas negara lain atas kemauan sendiri, mengangkat sumpah dan atau janji setia kepada negara lain, kemudian turut serta dalam pemilihan suatu negara, mempunyai paspor dari negara lain, bertempat tinggal di negara lain selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas. Itu kiranya materi yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, atuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.